Cek cek cek. Ya, 1 2 dicoba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back ya. Kembali lagi ke pembelajaran kita. Sekarang sudah pertemuan yang ke-7 ya. Jadi kurang lebih kita sudah hampir sebulan belajar ya. Mungkin ada beberapa hari saya nggak upload ya, itu saya sedikit minta maaf karena ada beberapa urusan yang saya harus selesaikan ya. Kembali lagi ke materi ya. Jadi sekarang pertemuan ke-7 ya. Seperti biasa kita langsung aja mau mulai ya. Untuk sekarang materi hari ini itu tentang opacity dan ada namanya RGB dan HSLA ya. Jadi sekarang kita masuk pertemuan 7 ya. Nah, sekarang untuk nama filenya itu saya buat sesuai tema kita hari ini, yaitu opacity. Ya, opacity.html. Oke. Terus bikin CSS-nya style.css. Ya. Seperti biasa, tanda seru enter atau tanda seru tab sama aja. Ini kita hapus. Dan jangan lupa ambil link ya. Pasang stylenya style.css. Ya. Oke, sekarang bisa ngoding ya. Nah, sekarang kita buat sebuah div dulu ya. Sebuah div ya kayak gini. Nah, nanti kita akan buat ya sebuah ada namanya elemen opacity di CSS. Nah, untuk sekarang saya butuh sebuah background dulu ya, supaya opacity, nanti kita menerapkan opacity lebih kentara itu kalau kita punya background ya. Jadi kita cari dulu background. Seperti biasa, tempat andalan saya pexels.com ya. Cari abstract art ya. Terlalu ini ya. Cari aja background atau ini. Oke, contohnya seperti ini ya. Intinya kalian cari background yang latarnya itu hitam putih atau abu-abu supaya nanti lebih kentara hasilnya ya. Tapi yang lain juga enggak apa-apa. Kita save di dokumen kita ya. Kalau di sini saya web pertemuan 7 ganti menjadi background misalnya BG aja. Nah, BG itu singkatan dari background ya. Oke. Nah, sekarang kita bikinkan stylenya ya. Body, ingat ya, kalau saya nulis body kayak gini berarti saya memanggil bodinya ini nih ya. Kita mau bodinya itu punya background color kayak gini. Itu bukan background color, background image. Nah, tambahin URL-nya itu ini bg.jpg ya, jpg. Ini ya, kalau bisa diklik dan muncul gambarnya, nah berarti sudah cocok. Kita save, kita lihat hasilnya sekarang. Oh iya, jalankan aja langsung live servernya ya. Go live, langsung aja go live supaya ini. Oke, pertemuan 7. Nah, opacity.html. Nah, sekarang misal backgroundnya seperti ini ya. Sekarang ya, kita bikin sebuah div-nya itu punya kotak ya. Jadi kita bikin div ya. Div-nya ini punya width-nya misalnya 300 pixel dan height-nya sama 300 pixel. Terus dia punya color ya, misalnya apa nih? Ini ya.
Misalnya Crimson DC 143C. Oke, DC 134C ya, kayak gini. Nah, sekarang dia punya kotak kayak gini. Nah, masuk ke materi kita ya. Sekarang materi kita tentang opacity ya. Jadi opacity itu sebenarnya gunanya untuk memberikan transparansi ke objek kita ya. Contohnya ini objek saya ya. Nah, sekarang saya gunakan sebuah tag CSS namanya, bukan tag sih, property CSS namanya opacity ya. Opacity, misalnya opacity-nya, jadi opacity itu ya, kita bisa menggunakan angka 0 dan 1 ya. 0 sampai 1, bukan 0 dan 1 ya, tapi angka 0 sampai angka 1 ya. Jadi kalau dia 0 itu berarti dia hilang ya, 0%, artinya nggak ada lagi, sudah hilang transparannya nih. Kalau dia 1 berarti dia warnanya ini ya, warnanya kelihatan. Oke. Nah, supaya lebih gampang kita lihat, kita buat aja kayak gini, split ya dengan codingan kita. Ini kita tutup. Nah, supaya lebih gampang. Oke. Nah, sekarang ini opacity untuk 1. Kita bisa bikin ya. Jadi sebenarnya opacity ini 0 itu artinya 0% dan 1 itu artinya 100% ya. Saya contoh ambil, kita lihat pakai ini aja, Photoshop ya. Kita gunakan bantuan Photoshop supaya lebih mudah untuk melihat contohnya ya. Oke. Klik new. Misal kita bikin menggunakan apa ya, A4 aja deh. Nah, contoh kita gini ya, kita bikin satu objek kayak ini ya. Objeknya misalnya kayak gini. Nah, opacity itu yang ini nih ya, kita kasih warna deh. Nah, ini kalau kita lihat ya, nah yang mana dibilang opacity itu yang ini nih ya. Jadi kalau dia 100% atau 1 itu berarti paling tidak ada transparansi, dia enggak transparan. Tapi kalau dia 0, berarti dia hilang ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kalau misalnya dia 50 ya, misalnya 50 kayak gini ya, 50 berarti kita di sini nulisnya itu bukan 5 ya, tapi 0,5 kayak gini. Oke. Nanti jadinya itu seperti ini. Nah, kan sudah kelihatan kan? Nah, ini gunanya kita cari background yang warnanya hitam putih supaya lebih kelihatan. Oke. Terus lanjut sekarang, oh ya, saya lupa ya. Jadi ada juga kita bisa menuliskan kita juga menuliskan bukan 0,5 tapi titik 5 ya. Jadi kalau titik 5 itu sama saja kayak 0,5, sama aja ngebacanya gitu. Tuh. Oke, lanjut ya.
Jadi 0,5 ya. Titik 5 itu artinya 0,5. Oke, sama aja 50%. Jadi kalau kita mau bikinnya dia mau bikinnya dia misalnya 40 kayak gini ya, 42%, berarti nulisnya titik 0,42. Nah, kayak gini. Nah, ini sama kayak menuliskan 0,4 sama dengan 42% ya. Atau bisa juga nulisnya kayak gini 0,42 ya. Tapi kalau mau gampangnya tulis aja titik 42 ya. Ini dibacanya 0,42. Oke. Nah, itu untuk opacity ya. Nah, bagaimana kalau kita bikin dua objek ya. Dua objek contohnya kayak gini. Jadi yang pertama kita bikin kelas ya. Yang pertama itu 1. Oke. Terus kita ganti di sini menjadi titik 1 ya. Titik itu artinya kelas ya, masih ingat? Nah, di dalam div ini ya, kita bikin lagi satu div ya, namanya nanti 2. Nah, kita bisa nulisnya kayak gini, titik 2 nanti dibikinkan div kelas 2 ya. Jadi kalau kita menulis titik 2 maka dibikinkan div kelas 2 ya, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita bikin yang keduanya. Copy aja dari ada ini aja. Titik 2. Nah, sekarang yang kedua ini itu lebih kecil. Ya, kita bikin misalnya dia cuman 100 ya. Height-nya juga sama 100. Terus dia punya background color. Misalnya warnanya ini blue ya, 000F. Oke. Pagar 0000 FFF. Nah, oke. Nah, sekarang dia warnanya biru ya. Nah, terus pertanyaannya kenapa dia juga ikut transparan ya? Kenapa dia ikut transparan? Jadi kalau di CSS itu ya, misal kita bikin satu ini namanya dibungkus ya. Jadi kalau kita bikin sebuah CSS ya, kita bikin CSS. Jadi CSS ini membungkus tag yang punya CSS ini membungkus tag yang di bawahnya, maka yang di bawahnya ini mewarisi apa yang ada di atasnya. Oke, contohnya ya, kecuali beberapa ya. Jadi misalnya si yang satu ini kan kelas yang pertama ini itu di atasnya kelas yang kedua ya. Jadi si satu ini itu di atasnya si 2 ya. Jadi apa yang ada di satu, apa yang tidak ada di satu, apa yang tidak ada di 2 itu akan diambil dari si 1 ya. Misal contoh lagi ya. Di sini ada opacity. Misal saya kasih dia punya apa ya? Color ya. Color, misalnya tulisan warnanya putih. Color white ya. Kayak gini. Jadi tulisannya warna putih, maka kalau saya menulis di 2 bla bla bla. Nah, oke, nah tulisannya juga ikut warna putih. Ya, jadi apa yang kita tulis di dalam pembungkusnya ya, kalau dia dibungkus dalam tag ya, maka tag yang di bawahnya akan ikut apa yang ada di sini. Paham maksud saya ya? Jadi kalau ini di luar, anggaplah di luar pembungkusnya kayak begini ya. Dia di luar kayak gini, maka si yang ini itu berdiri sendiri kayak gini ya. Jadi dia berdiri sendiri, sudah tidak mewarisi apa yang ada di satu ya. Nah, itu contoh saja ya. Nah, ini kita hapus saja karena kita nggak sedang pelajari itu ya. Kita bikin dulu ini. Nah, bagaimana kalau kita buatnya kayak gini ya? Kita bisa buat posisinya itu relatif, yang satunya relatif, dan yang di bawahnya posisinya itu absolute.
ya, kita bisa gerakkan. Misal dia punya right itu minus 50 pixel. Nah, terus bottomnya ini kalian ikuti aja ya. Bottomnya misal minus 50 juga. Nah, kayak gini. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya objek itu seperti ini ya, yang ya, kita mau si siapa lagi namanya, si biru ini itu lebih transparan daripada si merahnya ini ya, atau si satu ini lebih si dua ini lebih transparan daripada si satu. Nah, kalau kita mau seperti itu, kita bisa membuat lagi opacity di sini ya. Jadi opacity di dalam opacity, transparan di dalam transparan ya. Contoh, kita kasih kembalikan aja kayak gini ya, 0,5 ya, supaya lebih kelihatan. Nah, kita bikin opacity juga di bawah nih 0,5. Maka nah ini ya, jadi si biru ini akan lebih transparan. Jadi si satu ini, si yang warnanya merah ya, itu lebih agak transparannya 0,5, sedangkan yang di bawah ini itu 0,5 dari si ini ya. Paham maksudnya? Si satu itu opacity-nya 0,5 ya. Nah, kalau ditambahin lagi opacity 0,5, dia mengambil dari sini, bukan dari 0,5 tambah 0,5 berarti 1 ya. Berarti harusnya warnanya di sini warna solid atau warna terang ya. Bukan, tapi 0,5 ini artinya di yang awalnya di sini 50% ya, warna merahnya ini 50%. Ketika dia yang warna biru itu mengambil 50%-nya lagi dari warna ini ya. Makanya yang si satu ini akan kentara kayak gitu ya. Nanti kalian lebih paham kalau sudah nyoba ini juga ya. Tuh. Terus apa lagi? Oh ya. Terus gimana Ustaz kalau misalnya saya mau buat si siapa lagi namanya nih? Si warna merahnya ini itu si warna merahnya ini itu lebih terang, tapi si yang keduanya ini dia tidak dia transparan. Jadi yang si satu itu tidak transparan, yang kedua transparan. Nah, caranya itu tidak menggunakan opacity ya. Jadi kita tidak menggunakan lagi opacity, tapi ada namanya RGBA dan HSLA ya. Nah, jadi kalau kita mau bikin itu, jadi biarpun kita setengah mati mengubahnya di sini ya. Misalnya ini satu ya. Kayak gini itu bisa, cuman ada cara yang lebih mudah ya, tanpa harus menggunakan ini ya. Kita nggak bisa ngebalik juga. Misal si yang ininya transparan ya, 0,5 titik 5 aja. Sedangkan di sini nggak bisa terang, si birunya itu nggak bisa terang nih. Kita kasih 1, itu sudah tidak bisa terang. Dia maksimalnya itu ini nih, 0,5 ya, sama dengan si ini. Oke. Nah, supaya bisa birunya ini warnanya lebih solid atau warna aslinya diambil nih tanpa transparansi, caranya itu menggunakan RGB dan HSL ya. Nah, caranya kita hapus dulu opacity-nya, kita nggak gunakan lagi. Nah, kita mau warna birunya itu warna kayak gini nih ya, sedangkan warna merahnya itu transparan. Kalau pakai cara yang tadi itu nggak bisa ya. Nah, pakai cara yang kedua ini itu menggunakan namanya RGBA. Nah, ini sebenarnya materinya terpisah, cuman karena beberapa hari saya tidak upload, jadi saya gabung aja materinya karena kebetulan berhubungan ya. Nah, kalau untuk menggunakan RGBA dan HSLA itu kita butuh bantuannya Photoshop ya. Misal saya kembalikan dulu ini. Kita bisa ke sini, terus ini ya. Nah, di Photoshop ini ya ada namanya RGB ya. Red, green, blue ya. Jadi merah, hijau, biru, dan A-nya itu kalau di apa lagi namanya? Kalau di ini
di pemrograman A itu artinya alfa ya. Alfa itu sama dengan transparansinya berapa ya. Saya kasih contoh aja. Kita misal ambil warna orange. Nah, kayak gini ya. Warna orange. Nah, ini. Kita copy ya, kita ganti di sini. Kita pakai RGB ya. Kita sudah enggak, jangan kita pakai yang hexadesimalnya ya. Kita pakai yang warna ini. Kita gunakan namanya RGB ya. Kalau RGB ya itu kita ditanya berapa warna merahnya ya. Misal warna merahnya itu 255. Kita pasang 255. Sekarang G-nya itu 144. Kita pasang juga. Terus blue-nya 0. Blue-nya 0 ya. Kayak gini. Nah, jadinya nanti warna orange kayak gini. Ya. Kalau kita lihat, nah sekarang dia warna orange. Nah, kalau kita tambahin A di sini, A ya, maka sudah 4 variabelnya. Sekarang kita tambahin A ya, alfanya itu sesuai dengan yang tadi, yang opacity. Kita bisa ambil misal 0,5 kayak gini. Nah, itu ya. Atau titik 5 sama aja. Nah, ini ya. Jadi kalau ada yang nulis titik 5, supaya kalian, ini saya jelaskan supaya kalian nggak bingung. Jadi titik 5 itu sama aja dengan 0,5 ya. Oke. Nah, itu ini cara susahnya ya. Ini masih cara susah yang saya ajarkan atau cara dasarnya ya. Nanti saya ajarkan cara gampangnya. Jadi kita harus menentukan rednya berapa, greennya berapa, blue-nya berapa, alfanya berapa. Untuk kita bisa menggunakan bantuan Photoshop. Nah, kebetulan di apa sih namanya nih? Di Visual Studio Code ya, kita bisa menggunakan warna ya dengan menggunakan ini. Kita sudah disediakan ini nih. Kita bisa ngatur warnanya di sini nih ya. Jadi lebih mudah lagi ya. Nah, misal kita ambil aja kayak gini nih. Pagar FFFFF sampai 6 kali ya, nanti munculnya warna putih. Nah, kita bisa atur nih kita mau warnanya apa. Nah, nanti ditunjukin sendiri R-nya berapa, G-nya berapa, B-nya berapa. Misal warna kayak gini. Terus saya pilihnya dia warna kayak gini ya. Terus dia punya transparansi misalnya kayak gini. Nah, ini namanya kode hexadesimalnya ya. Kayak gini. Tuh ya. Nah, kita juga bisa menggunakan RGB ya. Kalau kita menggunakan RGB, kita bisa pakai dulu di sini 255 misal. Di sini juga 255. Gini ya. Aduh. 255, terus di sini juga 255. Di sini misal 1. Begini. Nah, nanti muncul warnanya, kita bisa ganti nih warna apa. Ya. Nah, kayak gini tuh ya. Ini R-nya, G-nya, B-nya, ini transparansinya nih, alfanya ya. Kalau kita semakin turun, dia semakin transparan sampai 0. 0 itu berarti sudah tidak muncul ya. Oke, kita kasih misalnya 0,5 atau kita ubah manual aja di sini langsung 0,5 kayak gini ya. Ini warna hijau, itu kita ubah warnanya jadi orange deh. Orange ini berarti kayak gini. Oke, warnanya orange dan yang warna di bawahnya itu warna biru terang ya. Oke, jadi kalau menggunakan opacity, kita nggak bisa buat objek keduanya ini tidak transparan ya, karena dia mewarisi apa yang ada di atasnya. Tapi kalau kita menggunakan RGBA ya, red, green, blue, atau langsung kayak gini, bisa sama juga ya. Ini sama aja. Nah, itu ya. Kita bisa mengatur berapa transparansi setiap masing-masing objeknya. Nah, misal kayak gini, tuh ya. Bisa juga dia bisa juga dia terang sekali kayak gini. Ya. Nah, kalau menggunakan opacity kita nggak bisa melakukan itu. Oke, untuk sekarang gitu ya. Jadi
kita belajar tentang warna ya. Ini nanti akan sering kita gunakan ya. Penggunaan opacity, penggunaan background RGBA ya. Kayak gini, RGB sama aja. Nah, itu. Oke. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Sekarang nanti di grup saya akan kirimkan lagi challenge ya. Jadi kalian coba buat yang seperti apa yang saya buat ya. Kurang lebih challenge-nya itu akan menggabungkan beberapa pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi supaya kita nggak lupa, kita challenge dan supaya kita terlatih untuk mandiri. Oke. Cukup dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.